Halo, teman-teman. Hari ini, kita akan bercerita kisah Perang Padri atau Perang Minangkabau. Perang Padri, atau juga dikenal sebagai Perang Minangkabau adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai tahun 1837 di Sumatera Barat, Indonesia antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat mencakup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda, yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum adat mengalahkan faksi Padri. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri bisa dianggap dimulai pada tahun 1803, sebelum adanya campur tangan dari pihak pasukan Belanda. Perang Padri awalnya merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Padri mulai memberantas kebiasaan masyarakat adat yang mereka anggap sebagai tindakan tidak Islami. Namun setelah pendudukan kerajaan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman, salah satu pemimpin Padri, pada tahun 1815, pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum bangsawan Minangkabau membuat kesepakatan dengan Belanda di Padang untuk melawan mereka memerangi kaum Padri. Kaum Padri, seperti halnya para jihadis sezaman di Kekhalifahan Sokoto di Afrika Barat, adalah kaum Puritan Islam yang telah menunaikan ibadah haji ke Makkah dan kembali dengan terinspirasi untuk membawa Al-Quran dan syariah ke posisi yang lebih besar pengaruhnya di Sumatera. Gerakan Padri terbentuk pada awal abad ke-19 dan berusaha untuk membersihkan campuran Islam dan budaya dari tradisi serta kepercayaan yang dipandang oleh para pengikutnya sebagai tidak Islami. Pada tahun 1820-an, Belanda belum mengkonsolidasikan kepemilikan mereka di beberapa bagian Hindia Belanda kemudian menjadi Indonesia setelah memperolehnya kembali dari Inggris. Hal ini terutama terjadi di Pulau Sumatera, di mana beberapa daerah tidak berada di bawah kekuasaan Belanda sampai abad ke-20. Perang Padri 1 tahun 1803 sampai tahun 1825. Awal mula tahun 1803 sampai tahun 1821. Haji Miskin adalah seorang ulama Minangkabau terkemuka dari Luhak Agam dan merupakan tokoh penting kaum Padri. Ia bersama dua orang tokoh Padri lainnya, yaitu Haji Piobang dari Luhak Limopulua dan Haji Sumanik dari Luhak Tanah Datar merintis gerakan pemurnian Islam di Minangkabau pada awal abad ke-19. Ketiga ulama tersebut memulai gerakan pemurnian Islam atau yang disebut juga gerakan Padri. Sekembalinya mereka dari Mekkah. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, di Mekkah terjadi perubahan politik yang sangat hebat yang dipelopori gerakan Wahabi yang dikenal sebagai gerakan pemurnian agama yang sangat keras. Gerakan ini berkeyakinan bahwa umat Islam ketika itu sudah menyimpang dari ajaran Islam yang benar dan sudah terjerumus dalam kemusyrikan. Kubur yang terdapat di kuburan mereka hancurkan karena dianggap bid'ah. Bahkan hiasan yang terdapat di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka musnahkan karena dipandang mengundang kemusyrikan. Tiswah sutra yang menutup Ka'bah dengan alasan yang sama. Mereka melepasnya dengan kekerasan. Kaum Wahabi menyebarkan ajaran mereka. Haji Miskil dan Haji Piobang menyaksikan perubahan politik dan semua kejadian yang terjadi di Mekah, sehingga pandangan mereka juga ikut terpengaruhi. Semangat kebersihan Islam tersebut mereka bawa pulang ke negeri mereka di Minangkabau. Mereka memandang bahwa penduduk Minangkabau baru masuk Islam secara formal dan belum mengamalkan Islam secara murni. Sesampai di kampung masing-masing, mereka mulai mengeluarkan fatwa yang senada dengan gerakan Wahabi. Mereka mengajar di kampung-kampung. Dengan didukung seorang penghulu kuncir gelar Datuk Batuak, Haji Miskin melarang penduduk Pandai Sikat, masyarakat di kampungnya, melakukan perbuatan menyabung ayam dan berjudi. Karena larangannya tidak diperhatikan penduduk di kampungnya, Haji Miskin kesal dan membakar balai tempat menyabung ayam dan judi. Kaum adat marah dan Haji Miskin dikejar-kejar sehingga menyingkir ke kota Lawas. Tempat beliau mendapat perlindungan dari Tuanku di Mensiangan yang kemudian bersedia membantu. Kemarahan kaum adat terus berlanjut. Lalu terjadi pertengkaran antara kaum adat dan masyarakat yang bersimpati terhadap pemikiran Haji Miskin. Haji Miskin kemudian meninggalkan kota Lawas dan pergi ke Kamang. Di sana dia bertemu dengan Tuanku Nan Rencep yang dengan giat terus membantu menyebarkan gagasannya yang segera menyebar luas di Luhak Agam. Atas usaha Tuanku Nan Rencep, Haji Miskin kemudian mendapat teman seperjuangan yang setia di sana. Seperti Tuanku di Kubu Saman, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Padang Luar,
tuanku di Galung, tuanku di Koto Ambalu, dan tuanku di Lubuk Kaur. Bersama Haji Miskin dan tuanku Nan Rencel, mereka membentuk semacam dewan revolusi yang dikenal dengan Harimau Nan Salapan atau 8 Harimau. Disebut demikian karena kegarangan mereka dalam menyebarkan dan menegakkan syariat Islam di kalangan masyarakat. Untuk lebih cepat mencapai tujuannya, kelompok Harimau Nan Salapan berusaha melibatkan ulama yang lebih tua, yaitu Tuanku Nan Tua di 4 angkat. Tetapi karena ulama ini tidak bersedia membantu, Harimau Nan Salapan marah dan kemudian menuduhnya telah keluar dari ajaran kaidah Islam. Kemudian Harimau Nan Salapan berhasil mengajak Tuanku di Mensiangan untuk bergabung dan secara formal mengangkatnya sebagai imam perang. Sedangkan pemimpin yang sebenarnya adalah Tuanku Nan Rencai, seorang alim yang gagah berani. Setelah itu, satu demi satu daerah yang ada di sekitar daerah Agam ditaklukkan. Jika ada suatu daerah yang coba untuk berani menentang, mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dan membakar kampung itu. Di setiap negeri yang telah berhasil taklukan mereka, diangkat Tuanku Kade untuk menjaga perjalanan hukum syarak dan Tuanku Imam untuk memimpin peribadatan salat dan puasa. Judi, menyabung ayam, dan minum tuak dilarang keras. Perempuan tidak diperkenankan makan sirih dan keluar rumah tanpa menutup aurat. Tuanku yang kedua bertugas memberikan penerangan dan bimbingan tentang pesan-pesan kesegaran agama yang sedang mereka lancarkan. Tantangan keras yang dihadapi kelompok ini berasal dari golongan keturunan raja. Mereka terus-menerus menghambat gerakan ini karena alasan kekhawatiran kehilangan pengaruh dan kekuasaan di kalangan rakyat. Tuanku Lintau memiliki hubungan kekerabatan dengan yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah, sehingga dengan kedekatan ini, beliau diminta memimpin perundingan mewakili kaum Padri untuk berunding dengan kaum adat. Dalam beberapa kali perundingan yang dilakukannya, tidak ada satupun kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Konflik ini mendorong terjadinya gejolak di antara beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung. Sampai pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Lintau menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Catatan Thomas Stamford Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar pada 21 Februari tahun 1821 karena telah terdesak dan keberadaan yang di-Pertuan Pagaruyung di pengasingan. Kemenakan beliau, Sultan Alam Bagagarsal yang disertai beberapa pemuka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Meski demikian, beberapa kaum adat yang lain merasa bahwa Bagagarsah tidak memiliki hak mewakili kerajaan Pagaruyung. Lewat pengajuan bantuan ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda pengajuan penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai regen tanah datar. Sebagai bagian atas persetujuan bantuan Belanda, kaum adat menyerahkan daerah Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dinema. Pada bulan April tahun 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Pada 8 Desember tahun 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaf untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut.